Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Masih bersama dengan Dr. Prima Kusuma Stuti, dokter spesialis kedokteran jiwa. Dokter, bagaimana dokter karakter seseorang yang lebih rentan kecanduan judi online ini, dok? Ya, jadi ada karakter-karakter atau kepribadian tertentu yang sebetulnya lebih rentan dibandingkan kepribadian yang lain untuk masalah kerentanan judi online ini, adiksi judi online ini. Yang pertama biasanya lebih kepada orang-orang yang punya kepribadian yang impulsif. Jadi dia berani mengambil risiko, kemudian dia juga sifatnya lebih spontan. Jadi apa-apa dia lebih spontan, pemikirannya juga kadang-kadang tidak dipertimbangkan dulu seperti itu. Kemudian juga dia lebih kompetitif biasanya. Jadi dia lebih kepada uh, takut tersaingi dengan orang lain. Kemudian yang paling menjadi apa yang paling sering kita temui adalah yang kurang percaya diri. Jadi orang-orang yang mempunyai karakter butuh pengakuan orang lain untuk supaya dia merasa dirinya berharga atau berguna seperti itu. Jadi dia tipikal orang yang biasanya butuh validasi orang lain, butuh scoring seperti itu untuk supaya dia merasa dirinya percaya diri, dia merasa dirinya berharga seperti itu. Jadi dia membutuhkan pengakuan gitu. Terus kemudian biasanya adalah orang-orang yang sulit untuk mengelola keuangan. Jadi orang-orang yang uh, kembali ke impulsif tadi, dia lebih banyak belanja, terus kemudian orang-orang yang royal kepada orang-orang di sekitarnya, suka memberi seperti itu lebih rentan. Dan kemudian biasanya dia juga mempunyai problem psikologis. Jadi biasanya dia mempunyai masalah psikologis sebelumnya dan kemudian akhirnya terjerumus kepada adiksi judi online ini. Seperti itu. Dan juga tidak lupa dengan lingkungan. Jadi orang-orang yang punya lingkungan yang aksesnya lebih mudah ke perjudian online, dia akan menjadi lebih rentan, otomatis menjadi lebih rentan gitu. Misalnya bapaknya penjudi online, pamannya atau saudaranya atau tetangganya, itu dia lebih rentan. Dan biasanya dia juga mempunyai kecanduan atau adiksi yang lain, misalnya adiksi alkohol, seperti itu. Dan biasanya ini terjadi pada lebih cenderung terjadi pada laki-laki usia dewasa muda, sekitar mungkin 35 sampai 45 tahun. Seperti itu, Mbak Cynthia. Oke, baik dokter. Selanjutnya dokter, kapan nih dok dirasa harus pergi ke psikiater ataupun ke psikolog, dok? Ya, betul. Ini sebetulnya tidak ada kriteria yang baku ya. Kalau saya menyarankan ya secepat mungkin gitu, karena adiksi atau gangguan perilaku seperti ini itu semakin cepat ditangani maka dia akan kemungkinan untuk sembuh akan semakin cepat seperti itu, Mbak Cynthia. Bagaimana dokter cara mengatasi kecanduan judi online ini, dokter, yang bahkan sudah ada dampaknya gitu ya, dokter ya? Mm-mm. Yang pertama, kalau untuk bagi yang mempunyai dirinya sendiri, bagi yang mempunyai kecanduan judi online, buat dirinya sendiri yang pertama harus menyadari dulu. Karena kalau misalkan dia tidak menyadari gangguannya, maka kita akan kesulitan untuk mengatasinya seperti itu. Jadi dia harus menyadari dulu supaya dia mau ditangani, mau ditolong, mau berobat seperti itu. Kemudian yang kedua mencari pertolongan. Jadi mencari pertolongan ke keluarga, mencari pertolongan teman supaya keluarga bisa dan mau membantu seperti itu. Jika sudah keluarga tahu, teman tahu, mungkin yang bisa menolong, yang bisa mensupport, maka minta keluarga untuk menutup atau membatasi akses yang pertama akses keuangan. Karena itu yang pertama akan terdampak seperti itu. Mungkin serahkan kredit card atau misalkan akses-akses tabungan kepada keluarga yang dipercaya seperti itu. Kemudian minta keluarga untuk membawa ke profesional, baik ke dokter, ke psikiater ataupun ke psikolog untuk mendapatkan terapi. Kemudian
eh, si yang apa namanya yang mempunyai adiksi ini juga bisa mengakses aplikasi-aplikasi tertentu untuk bisa membantu dia mengurangi atau keluar dari adiksi judi online ini gitu. Misalnya Quizilla atau Gambling Bad Blocker gitu. Jadi aplikasi-aplikasi yang membantu dia atau mendukung dia untuk terapinya supaya lebih lebih cepat sembuh gitu, lebih cepat membaik seperti itu. Dan juga dia juga harus menutup akses akses judi online dan itu harus dibantu oleh keluarga, misalnya akses ke VPN atau ke aplikasi-aplikasi judi online itu ditutup seperti itu. Kemudian nanti di profesional dia pasti akan mendapatkan terapi seperti psikoterapi suportif atau cognitive behavior therapy seperti itu atau motivational enhancement therapy nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan dari pasiennya atau mempunyai gangguan adiksi judi online ini biasanya melakukan judi untuk pelarian dari masalah, maka dia juga harus berlatih untuk mengatasi masalah tanpa melarikan diri. Seperti itu. Dia harus bisa punya problem solving skill. Jadi dia punya ketika ada masalah ya dia harus menghadapi bagaimana caranya tanpa harus berjudi seperti itu. Dan juga dia harus juga bisa meningkatkan kepercayaan diri tanpa harus tervalidasi oleh orang lain. Sehingga kepercayaan dirinya bertambah tanpa harus ada scoring, harus tervalidasi, harus kaya dan sebagainya seperti itu. Jadi dengan begitu akan akses ke judi online itu akan semakin sedikit seperti itu, Mbak Cynthia. Selanjutnya dokter, bagaimana sebetulnya peran orang terdekat yang melihat mungkin ada teman atau keluarga gitu ya dokter. Mungkin kalau misalnya kita mau menasehati kadang-kadang juga ketika orang sudah kecanduan tidak bisa didengar juga gitu ya dokter ya. Perannya sebaiknya seperti apa dok? Ya, yang pertama itu kalau kita punya keluarga atau punya saudara gitu, yang pertama kita harus jangan menghakimi ya karena ketika semakin dihakimi, orang itu semakin terisolir, maka uh, dia akan semakin getol dengan perjudiannya karena kembali ke tadi faktor risikonya problem masalah psikologis ketika dia hubungan dengan orang sekitarnya semakin bermasalah, maka dia akan semakin terjun tenggelam ke perjudian online tersebut. Nah, makanya pertama jangan menghakimi, kemudian dengarkan ketika dia merasa curhat atau bercerita gitu, kita harus bisa empati dan mendengarkan dengan baik. Kemudian yang pertama tadi harus dibatasi dulu akses keuangan, kredit cardnya diambil atau diberikan jatah setiap hari berapa seperti itu. Jadi itu akan membatasi pemakaian keuangannya. Kemudian bantu untuk bawa ke profesional. Jadi karena biasanya kadang-kadang orang dengan gangguan adiksi ini tidak tidak pertama-tama tidak menyadari dulu gitu, tapi setelah dibantu oleh keluarga, lama-lama dia akan mau gitu untuk dilakukan terapi seperti itu. Terus kemudian ketika dilakukan terapi, eh, sebisa mungkin keluarga membantu untuk si terapis. eh, jadi dia mempelajari mengenai terapinya, dia ikut menggabung dalam terapinya sehingga ketika di rumah keluarga bisa ikut membantu untuk mengulang terapinya di rumah seperti itu. Karena biasanya dengan terapis kan paling seminggu 2 kali seperti itu. Kalau terapinya itu dibantu di rumah, si keluarga tahu bagaimana cara melakukan terapinya, maka nanti akan mempercepat penyembuhan seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk mengkondisikan keluarga dan lingkungannya, mungkin anak, istri dan sekitarnya untuk supaya uh, mandiri secara finansial dan juga mengkondisikan supaya tidak terjadi uh, efek yang negatif karena biasanya orang-orang yang mempunyai keluarga dengan adiksi judi online ini biasanya ada komponen keluarga yang juga mengalami
stres, mengalami depresi karena kok bapak saya judi online, kok kakak saya judi online, sehingga berdampak pada kapasitas mentalnya orang-orang di rumah. Nah, itu harus diatasi, harus dikondisikan supaya di rumah tetap baik, finansialnya lancar, kondisi mentalnya baik seperti itu. Nah, itu peran serta dari seluruh keluarga. Jadi supaya yang judi online, yang adiksi biar dia, yang ini baik-baik saja seperti itu. Itu cukup penting. Oke, baik dok. Begitu, Mbak Cynthia. Ya. Kalau untuk mencegahnya dokter supaya tidak terulang kembali, mungkin tadi sudah diatasi gitu ya dokter ya. Bagaimana dok? Dok. Iya, jadi untuk kemungkinan terulang itu sangat mungkin karena adiksi itu prinsipnya biasanya di lingkungannya sudah ada faktor risikonya, sudah ada kerentanan untuk menanggulangi supaya tidak terjadi lagi. Misalnya ada masalah dengan bosnya, kemudian dia judi online. Ada masalah dengan keluarga, dia judi online. Nah, trigger-trigger yang membuat dia ingin judi online itu yang kita hindari, gitu. Yang kita hindari dan kita latih supaya ketika dia mendapat trigger yang sama, dia bisa mengalokasikan energinya untuk kegiatan lain seperti itu. Jadi disubstitut, jadi digantikan dengan kegiatan lain ya. Jadi dia tidak terpaku ke judi online lagi, tapi ketika ada masalah maka dia akan melampiaskan ke hal yang lain, mungkin yang lebih positif, misalnya olahraga atau mungkin bisnis atau mungkin hal sifatnya spiritual seperti itu. Gitu Mbak Cynthia. Oke, baiklah terima kasih dokter Prima hari ini sudah sharing soal adiksi judi online. Sobat Eljon, tadi kita sudah mendengarkan dokter Prima ya bagaimana judi online ini juga bisa berdampak pada kesehatan tapi bisa diatasi dan juga butuh dukungan dan support dari orang-orang terdekat. Semoga berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya Cynthia Karani dan juga dokter Prima Kusumastuti, dokter spesialis kedokteran jiwa, pamit undur diri. Sampai jumpa. Hai, saya Putri Anggreni, perwakilan dari DKI Jakarta 2. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.